Halo, selamat pagi kelas 8. Jumpa lagi dengan Bu Irma. Cek cek. Aduh, suaranya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 5 Februari Bu Irma akan menepati janji Bu Irma minggu lalu, yaitu memberikan review ulangan harian yang telah kalian laksanakan minggu lalu dan menjelaskan materi baru atau materi terakhir di pengolahan dengan judul pengolahan hasil samping serealia, kacang dan umbi menjadi produk pangan. Oke, jadi untuk agenda yang pertama, Bu Irma akan review terlebih dahulu ulangan harian yang telah kalian laksanakan. Oke, kita beralih untuk ulangan hariannya mana, Ge? Ah, ini. Untuk ulangan harian yang sudah kalian kerjakan minggu lalu, Bu Irma ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anakku semuanya. Totalnya kelas 8 kan 139 ya. Nah, yang sudah mengerjakan adalah 136. Bu, kok di situ 137? Ya, karena ada yang mengirim 2 kali. Nah, berarti kan kurang dari 139 ya. Ada 3 anak yang sampai detik postingan ini dibuat, sampai Bu Irma rekaman ini rekamannya Bu Irma jam 5.57. Tadi malam Bu Irma mau rekaman tapi ternyata kondisi tubuhnya sedang nggak baik. Dari kemarin begadang ngurus ujiannya kelas 9. Jadi ada 3 orang, 3 siswanya Bu Irma yang sampai detik ini belum konfirmasi, belum mengajukan susulan. Padahal sudah Bu Irma share ke wali kelas, sudah Bu Irma share melalui teman kalian. Ya sudah, Bu Irma tidak akan mengejar-ngejar lagi. Dikira rentenir nanti Bu Irma ya. Yang butuh kalian, ya, yang butuh nilai itu kalian. Bu Irma hanya memfasilitasi. Jadi kalau 3 anak yang belum mengerjakan mendengar curhatan Bu Irma ini, tolong nak, selamatkan nilai kalian. Segera hubungi Bu Irma biar nanti bisa susulan. Bu Irma, apakah ulangan hariannya kalau susulan? Sama. Kalau sebelum review dibuat, sama. Tapi kalau setelah kalian atau Bu Irma memposting video ini, tentu saja soalnya berbeda. Enak dong nanti kalau udah tahu jawabannya gitu ya. Lanjut ya. Kita mulai dari yang nomor 1. Oh, sebelumnya Bu Irma review dulu yang kemarin peraturannya ya. Harus melihat website ini. Jadi jawabannya semuanya ada di sini kecuali yang menurut pendapat kalian ya. Jawabannya ada di sini, ada di website ini. Kalau diklik tampilannya seperti ini, ya. Maaf ya Bu Irma agak pilek ini. Seperti itu. Nah, beralih ke sini. Kalau jawabannya di luar website ini, wow, itu berkurang nilainya. Ke soal nomor 1. Sebutkan 3 makanan khas Jogja yang menggunakan bahan setengah jadi dari serealia, kacang, dan umbi berdasarkan bacaan tersebut. Oh, mudah sekali. Nggih. Yang serealia, kacang, dan umbi. Bahan setengah jadi loh, nggih. Tidak boleh yang Nah, ini ada bakpia patuk. Ada mie letek. Bukan mie letek loh ya, mie letek. Nasi tiwul. Ini juga termasuk ya. Bakmi Jogja. Ada gatot. Ada wedang ronde. Seperti itu.
Kemarin yang merasa menjawab itu, nah berarti benar. Kalau ada yang menjawab selain itu, ya mohon maaf ya. Yang Bu Irma tanyakan kan bahan setengah jadi. Jadi kalau kamu menjawab nasi goreng Beringharjo itu kan dari serealia, Bu. Tapi kan bukan setengah jadi. Oke, paham ya? Sip. Nomor 2. Mengapa mie letek dikatakan tidak terlalu mengunggah selera? Sudah ada jawabannya kenapa mie letek tidak dikatakan tidak menggugah selera, tapi katanya teman-teman gurunya Bu Irma enak kok. Cuma jujur Bu Irma belum pernah ngerasain. Coba kapan-kapan ya. Masak guru boga belum pernah ngerasain. Nih, ini. Karena bentuk dan tampilannya yang kurang menggugah selera gitu nggih. Karena juga warnanya yang kurang cantik gitu. Lalu nomor 3, salah satu makanan khas Jogja yang masuk dalam kelompok olahan menggunakan bahan setengah jadi dari umbi. Umbi berbentuk butiran besar, ya. Nomor 3 jawabannya adalah nasi tiwul, ya. Oke, kalau mie enggak ya. Bakpia bukan, bukan dari bukan dari umbi gitu ya. Lalu nomor 4, salah satu makanan khas Jogja yang masuk dalam kelompok olahan menggunakan bahan setengah jadi dari serealia berbentuk butiran halus. Berarti dari tepung-tepungan. Nggih. Serealia berbentuk butiran halus tapi makanan. Jawabannya adalah bakpia. Nggih. Jawabannya adalah bakpia. Kalau wedang ronde kan dari tepung ketan, Bu. Iya, tapi kan itu minuman. Bu Irma tanyanya makanan. Nomor 5. Nama minuman khas Jogja yang di dalamnya terdapat isian yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar tepung ketan adalah cetoy nih. Nomor 5 adalah wedang ronde. Tapi ada 3 orang loh yang salah loh ya. Ada yang jawab es semlo loh. Semlo. Salah ya. Nomor 6. Salah satu makanan khas Jogja yang terbuat dari bahan dasar setengah jadi dari serealia yang kerap dijadikan oleh-oleh khas Jogja adalah bakpia. Nomor 6 apakah ada yang salah? Oh, alhamdulillah. Nomor 7. Teknik olah yang digunakan untuk mematangkan tiwul sebelum kita konsumsi adalah steaming. Nah, apakah ada yang salah? Oh, 3 ya, 3 orang yang salah. Steaming ya, dikukus dulu, nanti baru dikasih taburan kelapa, baru siap disantap. Nomor 8, teknik yang paling umum digunakan untuk mengolah bakpia adalah baking ya, atau panggang. Nomor 8. Ada 18 anak yang salah. Ada yang menjawab grilling, ada yang menjawab deep frying. Deep frying. Kalau yang umum itu adalah baking ya, dipanggang. Kalau grill, bakar, mungkin ada, tapi Bu Irma belum pernah lihat sih. Nomor 9, pelengkap yang disajikan bersama nasi tiwul tentu saja parutan kelapa. Nak, di gambar sudah ada. Ya, ini parutan kelapa. Kok ada yang jawab tumbukan kacang tanah sama gula bubuk ngelindur iki kaya ya. Nomor 10, wedang ronde lazim disajikan dalam keadaan panas atau hangat ya. Dalam keadaan panas atau hangat. Ini yang Bu Irma tanyakan adalah kondisi wedang rondenya. Tapi kemarin ada beberapa teman kamu yang menjawab dalam keadaan hujan, Bu. Itu kan cuaca ya, dalam cuaca, dalam maksudnya lingkungan sekitar. Tapi ya Bu Irma betulkan enggak apa-apa. Bu Irma dong maksudnya ya. Tapi ternyata nomor 10 ini ada juga yang menjawab terlalu jauh. Malah menjawab nama masakan lain ya. Bu Irma nggak tahu maksudnya gimana. Salah ketik atau bagaimana. Tapi terpaksa Bu Irma salahkan karena kan ini ulangan harian. Gitu nggih. Nomor 11. Sebutkan dua
masakan berbahan dasar setengah jadi dari sereal kacang atau umbi yang cocok dinikmati ketika hujan atau keadaan mendung. Ya, boleh. Banyak kemarin yang menyebutkan semua masakan dari bahan setengah jadi serealia kacang dan umbi. Namun kalau ada yang menjawab misalnya nasi goreng beringharjo, lalu ada yang menjawab apa kemarin nasi angkringan, mohon maaf ya. Lalu ada yang menjawab brongkos, enggak itu. Karena bahan dasarnya bukan dari bahan setengah jadi. Oke. Ada yang jawab bubur kacang ijo. Nah, bubur kacang ijo itu emang dari kacang-kacangan, namun di dalam bacaan tidak ada. Kamu ambil dari mana? Apa bubur kacang ijonya itu? Ya, tolong diperhatikan lagi instruksinya. Nomor 12, jelaskan dengan bahasamu sendiri mengapa bakpia dipilih sebagai oleh-oleh khas daripada mie letek ataupun bakmi Jogja. Alhamdulillah sebagian besar sudah paham dengan materi apa pengawetan ya. Jadi maaf ya. Jadi banyak yang sudah menjawab dengan nyerempet-nyerempet bener ke ini. Karena bakpia lebih tahan lama, lebih awet daripada mie letek dan bakmi Jogja. Yap, itu bener banget. Itu jawaban yang Bu Irma sangat harapkan ya. Tapi ada juga yang menjawab karena bentuknya lebih praktis, karena kadar airnya lebih sedikit, karena kemasannya bisa dibuat lebih menarik, karena varian rasanya lebih banyak. It's okay, itu udah bener juga Bu Irma kasih apresiasi benar gitu ya. Tapi kalau cuma karena rasanya enak, Bu Irma agak kurangin nilainya. Kenapa? Karena mie letek dan bakmi Jogja juga rasanya enak. Enak itu relatif ya. Kayak ini, Pak Aziz suka banget sama durian. Pak Ali juga. Karena rasanya enak. Tapi Bu Irma gak suka sama durian. Karena menurut Bu Irma itu enggak enak. Jadi kalau kalian jawab karena rasanya enak, itu terpaksa Bu Irma kurangi ya. Karena apa? Karena penentuan rasa enak nggak enak, pedes nggak pedes itu relatif. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu nomor 13. Dari sekian menu yang ada dalam bacaan, menu yang pernah kamu rasakan adalah ini pada curhat. Banyak banget ya. Pernah ini ibu gitu. Tapi ada juga yang cuma jawab gudeg. Lah, belum pernah ngerasain angkringan. Belum pernah ngerasain bakmi Jogja. Ayo dong kita kulineran ya biar bisa ngerasain macam-macam gitu ya. Jangan cuma gudeg aja ya. Jangan cuma bakpia tok ya. Tapi yang lainnya minimal angkringan lah. Itu kayaknya murah kok angkringan ya. Di depan sekolah tuh angkringan. Bu Irma kalau lagi males keluar banget itu cuma ngabisin uang 8.000 udah nek Bu, menurut Bu Irma udah kenyang banget itu. Malahan 6.000 Bu Irma kadang. Udah kenyang banget itu soalnya nek karena porsinya Bu Irma rada memprihatinkan, kecil perutnya Bu Irma. Nomor 14. Dari sekian menu yang ada dalam bacaan, menu yang sangat kamu ingin coba adalah lalu alasannya kenapa? Ini nggak harus makanan atau minuman yang pakai bahan setengah jadi ya dari SKU ya, tapi bebas dari bacaan tapi ya, dari bacaan. Dari ini. Mau yang mana? Yang ingin kamu coba? Kemana deh curhat, Bu pengen sate kuda karena penasaran seperti apa rasanya sate kuda. Bu pengen ini apa sih yang dibuntel itu, nasi tiwul karena belum pernah lihat wujudnya sama sekali. Waduh, ayo ya. Pokoknya banyak curhatan. Cuma Bu Irma lebih prihatin ke berapa anak yang jawab itu ya. 3 anak yang menjawab tidak ada. Wow, kamu nggak tertarik sama makanan dari sekian banyak ini? Oke, nggak apa-apa kalau tidak ada. Tapi kan di sini Bu Irma minta alasannya. Yo kasih alasannya kenapa kamu tidak ingin mencoba menu-menu yang ada di dalam bacaan ini.
"Tidak ada, Bu, karena saya sudah coba semuanya dan di lidah saya tidak, cocok." Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau cuma jawab tidak ada, nggak ono, yo Bu Irma nggak bisa kasih nilai sempurna karena alasannya nggak ada. Oke? Terus ada juga yang cuma menjawab makanannya itu alasannya enggak, ya terpaksa nilainya Bu Irma kasih setengah, gitu nggih. Karena Bu Irma kan minta kasih kamu alasannya ya. Nomor 15. Dari sekian menu yang ada dalam bacaan, menu yang paling kamu sukai adalah ini podo ya anono sing jawab nggak ada. Nggak apa-apa, nggak masalah nggak ada, tapi alasannya kenapa gitu ya. Tapi alhamdulillah sih yang menjawab seperti itu cuma 3 orang. Adapun yang lainnya sip, Bu Irma udah kasih apresiasi, nilainya bagus karena kalian menyebutkan dan ada alasannya. Rujak es krim Bu, enak tenan ono langgananku. Ya enggak apa-apa, ada curhatan, Bu Irma terima. Seneng Bu Irma kalau kalian jawabnya apa realistik dan panjang-panjang itu Bu Irma kayak dengerin kalian ngomong di kelas. Aduh jadi kangen kalian. Nah, sudah selesai ya pembahasan mengenai ulangan harian. Bisa dipahami semoga ya, semoga bisa dipahami. Terus kalian kan sudah melihat nilai ulangan harian ya? Insya Allah nggak ada sih yang di bawah 80 ya. Nah, alhamdulillah. Lalu selanjutnya Bu Irma akan jelaskan materi, ada 22 slide, kita cepetan aja. Nah, oke. Pengolahan hasil samping SKU menjadi produk pangan ya. Agendanya hari ini untuk PowerPoint, Bu Irma akan berikan pengertiannya. Bu Irma juga akan jelaskan jenis kandungan serta manfaatnya. Lalu Bu Irma juga akan jelaskan teknik pengolahan. Lalu tahapan pengolahan yang terakhir yang paling penting supaya kalian lebih paham, Bu Irma akan berikan contoh olahannya ya. Lanjut. Maaf ya kalau ada suara kresek-kresek, ini baterainya Bu Irma mau habis jadi harus nyalain dulu. Kok nomor 1. Yang bagian pertama adalah pengertiannya. No, ayo monggo seperti yang biasa Bu Irma ingatkan sebelum pembelajaran, silahkan dibuka buku paketnya. Untuk bab ini bisa dibuka mulai halaman 134 ya. Silahkan dibuka, boleh dicatat ataupun nanti kalian download. Ini kan sudah Bu Irma upload juga di Google Classroom. Boleh silahkan kalian download, lalu kalian garis bawahi mana yang menurut kalian penting gitu ya. Kita baca bersama pengertiannya ataupun garis besarnya. Hasil utama dari tanaman serealia kacang dan umbi adalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sumber pangan karbohidrat. Biasanya hanya ada di bagian tertentu dari tanaman itu. Kalau dari serealia, beras misalnya ya, berarti ada di bulir berasnya atau di bulir padinya. Kalau dari singkong, berarti ada di bagian umbinya. Kalau dari apalagi ya, barley itu juga dari bulirnya gitu ya. Artinya ada beberapa bagian dari tanaman SKU, serealia kacang dan umbi yang tidak menghasilkan karbohidrat. Ya, kan serealia kacang dan umbi dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pangan karbohidrat. Nah, itu cuma ada di bagian tertentu kan. Nah, bagian lain yang tidak mengandung karbohidrat itu nanti yang dinamakan eh, bagian hasil samping gitu nggih. Produk hasil samping adalah produk yang dihasilkan selain produk utama. Selain produk utama, ya. Serealia kacang dan umbi mempunyai bagian-bagian yang dapat diolah menjadi bahan pangan, ya Allah Bu Irma tipe ya, menjadi bahan pangan hasil samping. Tentunya bagian tersebut meski bukan bagian utama masih berguna untuk manusia ya. Tadi kan yang diolah menjadi hasil samping bukan bagian produk utama. Misalnya dari tanaman padi yang diambil bulirnya. Tapi kan dari tanaman padi itu tidak hanya bulir toh,
ada juga sekamnya, ada juga batang padinya, ada juga dedaknya, ada juga bekatulnya, gitu kan nggih. Nah, selain bulir padinya, bulir berasnya itu dinamakan hasil samping. Adapun untuk yang dikonsumsi manusia itu juga dipilih-pilih, nggak mungkin kan batang padinya dikonsumsi manusia. Biasanya batang padi dioper untuk pakan ternak. Yang bisa dikonsumsi manusia adalah bagian bekatulnya, ya. Seperti itu. Semoga lebih paham ya. Ini agak mirip sama materi kalian waktu kelas 7 semester 2, hasil samping sayuran. Misalnya brokoli yang diambil hasil sampingnya adalah bagian batangnya gitu nggih. Misalnya kentang yang diambil hasil sampingnya adalah kulitnya, seperti itu ya. Nah, lanjut ke jenis kandungan dan manfaat. Di sini Bu Irma akan berikan 4 ya. Biar lebih mendalam ada bekatul, ada ampas kedelai, ada kulit singkong dan daun ubi jalar ya. Bu Irma, semua materi ini Bu Irma rangkumkan dari buku paket. Apakah ada yang sudah membaca buku paket sebelum ini? Kalau sudah, Bu Irma ucapkan terima kasih, tapi jujur aja biasanya kakak tingkat kalian itu kalau tidak dibuatkan PowerPoint, yo tidak membaca ya. Ngantek dari peminjaman sampai dikembalikan lagi buku paketnya masih mulus ya. Kita baca bersama. Bekatul merupakan salah satu hasil samping dari serealia. Berarti besok kalau Bu Irma kasih pertanyaan, sebutkan satu bahan hasil samping dari kelompok serealia. Ya, bisa kalian sebutkan bekatul ini ya. Lalu bekatul didapatkan dari 2 kali penyosohan. Penyosohan itu pemisahan atau apa ya? Lebih umum dikenal dengan penggilingan ya, tapi penggilingan itu apa, terlalu luas ya, tapi pemisahan dari apa jad dari apa dan apa itu nanti dihasilkan apa gitu ya, pemisahan padi. Memiliki kandungan mineral 20% lebih banyak dari air minum. Wow, banyak ya. Manfaatnya apa aja? Melancarkan pencernaan, membantu sirkulasi darah sebagai antioksidan, mengobati beberapa penyakit. Silahkan cek di halaman 139, di situ ada beberapa penyakit yang dapat dibantu dengan mengkonsumsi bekatul. Ada DM atau diabetes mellitus, ada penyakit jantung, asma, bengek ya, bengek atau asma dan lain sebagainya. Silahkan dicek ya. Karena berarti bekatul ini, bagus di beberapa supermarket atau mungkin bahan, boga itu ada bekatul kemasan biasanya, cuma harganya mahal ya. Lalu lanjut ke ampas kedelai. Ampas kedelai adalah hasil samping dari pembuatan susu kedelai. Kalian pernah minum susu kedelai? Curhat dikit ya, Bu Irma dulu itu sewaktu Bu Irma dari masa SMP ke SMK sampai kuliah awal itu sempat jualan susu kedelai. Enggak kuliah, enggak sampai kuliah. Bu Irma berhenti jualan itu di SMK. Waktu ibunya Bu Irma masih ada itu sempat jualan susu kedelai. Jam 2 gitu, jam 2 dini hari udah mulai masak sampai bungkusi, bungkusi itu sekitar jam 4 gitu lalu diantar ke kalian tahu jajanan pasar gitu kan, diantar ke sana dititipin ke beberapa warung, ke beberapa jajanan pasar gitu. Sampai Bu Irma bawa ke sekolah, sampai ke SMK itu Bu Irma kan dulu 1 tahun naik Trans Jogja, terus 2 tahun naik sepeda ya. Dari rumahnya Bu Irma Condong Cantur sampai SMK 6 Yogyakarta, Stadion Kridosono itu. Kok Kridosono? Mandala Krida. Itu Bu Irma naik sepeda, kotak susunya itu Bu Irma taruh belakang. Bu Irma jualan dulu susu kedelai, enak. Apalagi kalau diminum hangat-hangat. Nanti kalau udah sore itu udah basi karena nggak pakai pengawet ya. Kandungannya banyak sekali itu susu kedelainya. Nah, susu kedelai itu kan dibuat dengan cara di blender atau dihaluskan kedelainya, kedelai putih loh ya, bukan kedelai hitam buat kecap, Malika ya.
Aduh jadi inget Kai. Jadi yang digunakan adalah kedelai putih kan ya. Digiling, di-blender, lalu diperas, itu kan ada ampasnya. Nah, ampas ini yang merupakan hasil samping dari kedelai tersebut, susu kedelai tersebut. Karena susu kedelai aja kandungannya banyak, berarti ampasnya juga banyak ya. Seperti yang Bu Irma tuliskan, ada protein kasar, lemak kasar, serat kasar, asam amino, dan vitamin B. Banyak sekali kan? Gitu ya. Lanjut, kulit singkong. Bagian utama dari singkong adalah umbi dan daunnya, ya. Umbi bagian dalam. Umbi bagian dalamnya, ya. Yang putih itu biasanya. Lalu daunnya. Pernah kan makan makanan Padang yang ada pelengkapnya itu daun kulit singkong? Enak sekali itu, Bu Irma suka itu ya. Nggak pahit. Pernah kan nyobain kan ya? Nah, masakan Padang pakai kulit singkong kan? Kulit singkong, maaf, daun singkong ya. Nah, tapi kalau kalian pernah mengupas singkong, itu dia ada dua lapisan kulit. Coba perhatikan gambar. Yang pertama, yang bagian luar, yang kotor, itu adalah kulit warna coklatnya itu. Ya, biasanya itu dioper ke pakan ternak. Nah, lapisan kedua yang warnanya putih dengan sedikit pink, cantik ya gambarnya, warnanya cantik. Itu ternyata bisa diolah dan banyak kandungan yang baik untuk tubuh manusia ya. Antara lain ada karbohidratnya juga, ada proteinnya, ada seratnya, ada lemak dan kalsium. Bagus kan? Nah, lanjut ke yang terakhir, daun ubi jalar. Pernah nggak sih lihat daun ubi jalar? Di beberapa pasar tradisional ini masih diperjualbelikan ya. Tanaman ubi yang menjadi bahan hasil sampingnya adalah kulit dan daunnya. Kulitnya, jadi kayak kentang ya. Kulit ubi jalar itu bisa dikonsumsi. Tapi kalau untuk dibuat keripik seperti kita praktek kelas 7 dulu, keripik kulit kentang, itu Bu Irma belum pernah coba. Cuma yang paling sering dilakukan oleh ibu-ibu itu adalah merebus, menggodok ubi itu sekalian dengan kulitnya ya. Jadi nanti waktu dikonsumsi, waktu dimakan itu bisa langsung dimaem asalkan cucinya bersih ya. Gitu. Untuk bagian kulit, cara pengolahannya sama seperti kentang. Nah, gitu ya. Tadi sudah menjelaskan. Kandungannya ya, bagian kulit itu ada protein, serat, dan air. Bagian daun nih ya, ada karbohidrat, serat, protein, kalsium, dan zat besi. Bahkan ini tuh sejajar dengan sayuran lain ya. Sejajar kandungan vitamin B-nya itu B6-nya itu sejajar dengan sayuran lain. Sejajar sama brokoli, wortel, kembang kol, dan buah pisang juga alpukat. Keren nggak tuh ya? Cuma dari ubi jalar loh. Padahal brokoli itu mahal. Ubi jalar kayaknya nggak mahal deh. Gitu ya. Jadi bagian samping dari beberapa sayuran itu masih bisa kita konsumsi ya nak ya. Lanjut ke teknik pengolahan. Nah, masih ingatkah kamu dengan teknik pengolahan yang sudah kita pelajari dari kelas 7, lalu lanjut ke kelas 8 semester 1, Bu Irma berikan tambahan ya. Kalau kelas 7 paling cuma moist cooking, dried cooking, sama the others atau teknik pengolahan pangan lainnya. Lalu di kelas 8 Bu Irma tambahin tentang pengawetan. Nah, di sini juga sama untuk materinya. Jadi tinggal buka-buka catatan kalau kalian pernah nyatet atau buka di buku paket ya. Teknik yang masih sama yaitu teknik pengolahan dasar dan teknik pengolahan pengawetan ya. Teknik pengolahan dasar terdiri dari moist cooking dan dried cooking ditambah the others ya. Lalu teknik pengolahan pengawetan, ada pengawetan secara fisik, ada pengawetan secara biologis, ada pengawetan secara kimiawi. Untuk yang pengawetan secara fisik, ada yang dengan suhu rendah, berarti tidak menggunakan pendingin, kulkas, freezer, gitu ya. Atau suhu tinggi, ada pasteurisasi, ada sterilisasi, dan lain sebagainya yang
menggunakan suhu tinggi, panas gitu ya. Kalau suhu rendah tadi dingin, kalau suhu tinggi panas gitu ya. Ada juga yang menggunakan pengeringan, berarti menggunakan sinar matahari ataupun ini mesin ya. Ada mesin pengering makanan ada ya, biasanya ini digunakan untuk pembuatan keripik seperti itu, keripik atau kerupuk gitu ya, ataupun tepung-tepungan. Lalu pengawetan secara biologis, ada yang menggunakan fermentasi, ada juga yang menggunakan enzim seperti itu. Pengawetan secara kimiawi, ada yang pengawetan kimiawi atau pengawetan alami, ada juga yang menggunakan pengawetan buatan. Cuma yang buatan ini kadarnya kalau mau dilakukan pada suatu makanan itu harus ada takarannya karena kalau melebihi batas atau melebihi dosis itu nanti berbahaya bagi tubuh kita. Jadi sekilas ya tentang teknik pengolahan ya. Lalu tahapan pengolahan masih sama ya, mulai perencanaan, pelaksanaan, penyajian dan evaluasi. Seperti itu. Kalau kalian lupa bisa lagi dicek di halaman 146 ya. Itu. Lalu contoh olahannya. Nah, ini ayo kita cek contoh olahan dari 4 bahan yang sudah tadi Bu Irma kupas ya. Contoh olahannya tuh ada di halaman 146 nak. Silahkan bisa dibaca sampai halaman 153. Bu Irma akan berikan tambahan di PowerPoint ini. Misalnya ini, bekatul ya. Bekatul itu bentuknya bubuk ya, bukan apa butiran halus gitu ya. Dia bisa dibuat menjadi cookies, kue kering ya. Bisa dibuat menjadi puding, ini puding. Bisa dibuat menjadi kue basah, ini ala-ala brownies gitu. Bisa dibuat menjadi jenang. Ini banyak sekali. Misalnya besok nih, kalian masuk ke SMK ataupun SMA yang ada kewirausahaannya, bisa ini diolah. Kakak tingkat kalian itu ada yang kewirausahaannya membuat makanan menggunakan bahan-bahan hasil samping ya, karena nanti nilainya biasanya lebih tinggi daripada menggunakan tepung terigu. Kalau di penilaian guru itu kalau menggunakan bahan hasil samping nilainya lebih tinggi gitu ya. Atau besok di kuliah biasanya akan diminta untuk membuat suatu project atau penelitian. Dulu Bu Irma juga ada penelitian biasanya untuk nyari beasiswa ataupun untuk mencari uang saku tambahan, ikut penelitian, diajukan ke apa Dikti, terus nanti kalau di ACC dapat uang saku ataupun dapat uang penelitian. Nah, itu bisa nambah uang saku. Bu Irma dulu main-mainnya kayak gitu. Enak loh, dapat uang tuh bahagia. Ya, seperti itu ya. Bisa diolah menjadi beragam makanan. Kalian bisa nih, kan waduh sayang sekali ya tidak ada ekstra ya. Ekstra yang sering mengulik-alik tentang bahan seperti ini tuh ada di ekstranya yang diampu oleh Pak Ali sama Pak Dimas. Ekstra Bu Irma kok mendadak lupa ya. Bu Irma lupa. Yang ada penelitian-penelitiannya itu, ya Allah saking lamanya nggak ekstra. Itu biasanya mengolak alik tentang bahan-bahan seperti ini ya. Lalu yang kedua ada ampas kedelai ya. Ini bentuknya ini ampas kedelai nih. Ini seperti ini kan dari kedelai di blender, diperas, lalu hasilnya kan cairan seperti ini yang dikonsumsi apa yang langsung diminum ini tapi direbus dulu ya. Ini yang diminum susu kedelai. Nah, ini ampasnya, hasil perasannya apa tinggalan dari perasannya tadi. Bisa diolah menjadi keripik, kerupuk ataupun nugget. Bisa ya. Ataupun kalau kalian mau lihat yang lainnya silahkan. Seperti itu ya. Cari di internet ada olahan ampas kedelai jadi apa gitu ya. Lalu kulit singkong ini ya, yang pink ini loh nak, yang hasil sampingnya itu bukan yang coklat ya. Dipisahkan, kalau mau diolah dipisahkan. Yang bisa dikonsumsi yang ini enggak.
bisa ditumis, bisa dibuat keripik gitu ya. Lalu daun ubi jalar, ini ya bagian daunnya bisa dioseng-oseng, dibuat sayur lodeh, sayur asem, seperti itu. Bisa dibuat pengganti kangkung, dibuat plencing, kayak ditambahi apa, tinggal ditambahi maaf ya pakai bahasa Jawa, tinggal ditambahi sambel, enak kayaknya sih, cuma jujur Bu Irma belum pernah gitu ya. Ayo siapa yang mau masak di rumah terus nanti dikirim ke sekolah? Bu Irma menerima dengan tangan terbuka ya. Nah, ini tugas penilaian harian minggu ini tugasnya apa? Mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir. Kalau lupa, di-playback lagi, ya. Lalu membuat rangkuman pribadi. Bu, apakah rangkuman pribadinya dikumpulkan seperti biasa di-upload ke Google Classroom? Enggak, ya. Jadi kali ini Bu Irma akan melihat, eee, Bu Irma akan berharap banyak ke kalian. Kalian akan membuat rangkuman walaupun rangkuman pendek-pendek aja, ya. Karena apa? Karena minggu depan Bu Irma akan adakan mini tes gitu ya. Jadi silahkan. Atau Bu, aku nggak mau buat rangkuman, aku mau ngeprint PowerPoint-nya aja terus tak tempelin ke buku tulisku. Ya nggak apa-apa, silahkan. Yang penting kalian minggu depan belajar karena mini tesnya akan Bu Irma ambil dari apa yang sudah Bu Irma jelaskan. Paham nggih? Paham ya? Jadi nggak tanya Bu, rangkumannya dikumpulin apa enggak? Enggak ya. Seperti itu. Nah, sekian dari Bu Irma. Semoga apa yang sudah Bu Irma jelaskan dari awal sampai akhir 36 menit ini berguna dan kalaupun besok Bu Irma masukkan dalam mini tes, ulangan harian, kalian tidak salah lagi seperti itu nggih. Banyak kata yang kurang berkenan, mungkin menyinggung, Bu Irma mohon maaf, tapi Bu Irma tekankan sekali lagi apa yang Bu Irma sampaikan itu Bu Irma maksudkan untuk kebaikan kalian. Jadi nak, jangan sungkan untuk konsultasi ya. Kalau kalian ada kendala, Bu Irma jaringan saya seperti ini, Bu Irma wifi saya mati. Silahkan WA atau SMS, Bu Irma juga bisa menerima SMS. Jadi kalau kalian terlambat, Bu Irma itu tidak berharap-harap cemas. Mas, Mbak, setelah pembelajaran Bapak Ibu guru itu diminta untuk mengisi presensi. Bu Irma udah pernah curhat ya. Siapa yang hadir biasanya langsung ditulis 100 berapa gitu ya. Yang tidak hadir misalnya 3 anak. Siapa namanya? Alasannya kenapa? It's okay kalau ada alasannya, ada keterangannya, Bu, izin sakit. Ada saudaranya yang meninggal. Oh, jaringannya sedang error. Boleh, enggak apa-apa, ada keterangannya. Terus minggu depan dihapus namanya karena sudah ikut susulan tugas ataupun susulan presensi. Tapi kalau tidak ada alasannya sama sekali, siap-siap aja orang tuanya nanti dipanggil ke sekolah untuk dimintai keterangan, ya. Sekian dari Bu Irma, semoga apa yang sudah Bu Irma jelaskan bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Bu Irma akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.